Salam kepada ketua kelas, pimpin doanya terlebih dahulu. Marilah teman-teman kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa guys. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Iya. Coba tolong lihat samping kiri dan kanannya apakah ada sampah? Semua ya. Jadi minggu kemarin pembelajaran apa? Batas mana? Teks Eva. Gak lupa ya. Selanjutnya materi kita hari ini yaitu teks persuasi. Sebelum memulai pembelajaran kita ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kalian mampu mengidentifikasi pengertian dan ciri-ciri teks persuasif. Yang kedua, kalian mampu memahami dan atau menganalisis struktur teks persuasif secara kritis. Yang ketiga, mengumpulkan isi teks persuasif dengan benar. Dan yang keempat, kalian mampu menyusun teks persuasif sederhana dengan baik. Ada yang tahu belum pengertian teks persuasif? Belum ya? Oke, kakak akan menjelaskan teks persuasif. Menurut Kera 2010, teks persuasif adalah teks yang bertujuan untuk membujuk atau mengajak pembaca agar mengikuti ajakan penulis melalui alasan-alasan yang meyakinkan. Nah, jadi teks persuasif itu sering digunakan dalam iklan, pidato, poster maupun ajakan menjaga lingkungan dan kesehatan. Nah, adapun ciri-ciri teks persuasif ada 5. Yang pertama, bersifat mengajak atau membujuk. Yang kedua, menggunakan kata-kata ajakan. Dan yang ketiga, bertujuan mempengaruhi pembaca. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan. Selanjutnya, struktur teks persuasif. Ada berapa? Yang pertama, pengenalan isu. Yang kedua, yang ketiga, Pernyataan ajakan. dan yang keempat, Penegasan kembali. Jadi, pengenalan isu itu berisi pengenalan masalah atau topik yang dibahas dari cerita tersebut, teks tersebut. Yang kedua, rangkaian argumen berisi pendapat dan alasan yang mendukung ajakan. Yang ketiga, pernyataan ajakan berisi kalimat ajakan kepada pembaca. Dan yang terakhir, penegasan kembali, yaitu penekanan ulang terhadap ajakan disampaikan. Dari yang Ibu kakak jelaskan tadi, sudah paham belum? Nah, di sini ada contoh teks persuasif, yaitu judulnya menjaga kebersihan lingkungan. Ada yang membacakan? Lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat dan nyaman. Namun masih banyak orang yang membuang sampah
sembarangan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah dan sekolah agar kehidupan menjadi lebih sehat dan nyaman. Ya, jadi yang dibaca dalam temannya tadi, lingkungan yang bersih membuat hidup menjadi sehat dan nyaman. Masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Itu di bagian mana? Ya. Bagian pertama yaitu pengenalan isu. Yang kedua, sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir dan berbagai penyakit. Oleh karena itu, kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya. Di bagian mana itu? Paragraf 2, yaitu rangkaian argumen. Paragraf ketiganya, mari kita menjaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah dan sekolah agar kehidupan menjadi lebih sehat dan nyaman. Yaitu di paragraf ajakan. Dan paragraf terakhir, dengan lingkungan yang bersih, kita juga turut menjaga kesehatan dan keindahan sekitar. Ada di paragraf keempat, yaitu yang terakhir, penegasan ulang. Nah, selanjutnya Ibu Kakak ada tugas kelompok. Sudah mengerti struktur teks persuasif tadi? Oke, kalau sudah mengerti semua, kita ada Ibu Kakak akan memberikan tugasnya kelompok. Kelompoknya ingin dibagi sendiri atau Kakak yang dibagikan? Sendiri ya. Masih ada yang tidak paham? Kalau tidak paham silakan ditanyakan. Sudah paham semua ya? Oke, silakan tanyakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah?
sekalian. Coba kami dari kaum berdua akan dilakukan di masa Bacakan hasil diskusi kami. Pengenalan isunya adalah kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan, namun masih banyak remaja yang sering mengonsumsi makanan cepat saji dan jarang berolahraga. Lalu, rangkaian argumennya adalah kebiasaan tersebut dapat menyebabkan tubuh mudah sakit dan kurang berenergi. Selain itu, kurang menjaga kesehatan dan juga dapat mengganggu aktivitas badan dan pikiran sehari-hari. Oleh karena itu, mari kita mulai hidup sehat dengan makan makanan bergizi, minum air putih yang cukup, serta rutin berolahraga. Dengan hidup sehat, kita menjadi lebih kuat, pikiran sehat, dan kita dapat menjalani aktivitas dengan semangat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jawabannya sudah sama semua? Sama ya? Jadi kalian udah ngerti cara menganalisis strukturnya. Oke, sebelum ditutup pembelajaran kita hari ini, kakak tutup pembelajaran hari ini. Kakak simpulkan dulu. Pembelajaran kita hari ini. Jadi teks persuasif itu adalah teks yang mengajak atau membujuk pembaca